warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang matriks. Sebelum kita bahas tentang matriks, kita harus tahu dulu apa itu matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom serta diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku dan dilambangkan dengan huruf kapital. Nah, sesuai dengan definisinya, ini bentuk umum dari matriks dilambangkan dengan huruf kapital. Berarti ini misalkan ini matriks A dilambangkan dengan huruf kapital, kemudian terdiri dari baris. Nah, dari A11 sampai A1N ini disebut dengan baris 1. Kemudian A21 sampai A2N itu disebut dengan baris kedua. Kemudian AM1 sampai AMN disebut dengan baris ke M. Kenapa? Karena kita belum tahu berapa banyaknya baris dan banyaknya kolom, karena ini adalah bentuk umumnya. Kemudian A11 sampai ke AM1 disebut dengan kolom 1. Kemudian A12 sampai ke AM2 disebut dengan kolom 2. Kemudian A1N sampai ke AMN disebut dengan kolom N. Kemudian dari definisinya, matriks itu diletakkan di dalam kurung. Boleh kurung biasa atau kurung siku, terserah. Yang penting dia harus kurung biasa dan kurung siku, jangan sampai kurung kurawal. Nah, dari matriks ini dia terdiri dari katanya ada baris, ada kolom, kemudian ada anggota-anggota matriks, di mana anggota-anggota matriks ini kita sebut dengan elemen. Nah, kita masuk ke contoh. Misalkan ada contoh, diketahui matriks. Misalkan matriks C, ya harus huruf kapital. Kemudian elemen-elemennya atau anggota. Ini anggota-anggota matriks ya. Anggotanya misalkan 2, 3, 5, min 2, 4, 3, 1, 2, min 4. Nah, kalau dia ada ditanyakan apa saja anggota dari matriks C, berarti anggota dari matriks C itu ada 2, 3, 5, min 2, 4, 3, 1, 2, dan min 4. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan C21. Nah, maksud C21 ini adalah elemen matriks C terletak di baris 2, kolom 1. Nah, baris 2 yang mana? Baris 2 tadi ada di sini. Kemudian kolom 1 ada ini. Ini. Nah, berarti elemen pada matriks C baris kedua yang ada pena warna biru, kemudian kolom 1 yang ditandai dengan pena warna merah. Nah, berarti elemen C21 yang kena warna pena 2 kali berarti adalah minus 2. Berarti elemen baris kedua kolom pertama adalah minus 2. Baris kedua nih, kolom pertama adalah minus 2. Kemudian kita udah tahu apa itu baris, apa itu kolom. Kemudian diketahui juga apa juga elemen-elemen pada matriks. Selain elemen, baris, dan kolom, kita juga harus tahu itu ordo suatu matriks. Apa itu ordo suatu matriks? Ordo suatu matriks menyatakan banyak baris dan banyaknya kolom yang terdapat dalam matriks. Jika misalnya ini kan matriks C, berarti matriks C itu banyaknya kolom dan banyaknya barisnya. Ini banyak baris, berarti baris 1.
baris 1, ini baris 2, ini baris ketiga. Kemudian ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Berarti ordo dari matriks C berordo 3 kali 3. Berarti banyaknya baris dan banyaknya kolom pada matriks C adalah 3 kali 3. Makanya ordo matriks C adalah 3 kali 3. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis matriks. Nah, jenis-jenis matriks ini ada banyak. Yang pertama itu ada matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris, atau dengan ketentuan dia cuman boleh memiliki satu baris, tetapi kolomnya boleh lebih dari satu. Nah, contohnya ada matriks B dengan elemen min 3, min 2, min 3, min 2, 5. Nah, di sini matriks B ini hanya terdiri dari satu baris, tapi kolomnya ada 3. Berarti ini dapat dikatakan matriks B ini sebagai matriks baris. Kemudian lanjut yang nomor 2, matriks kolom. Matriks kolom ini kebalikan dari matriks baris. Dia barisnya boleh lebih dari satu, tapi kolomnya hanya boleh satu. Kita ambil contohnya matriks C dengan elemen dengan elemen 3, min 2, 7. Nah, ini matriksnya hanya terdiri dari satu kolom, tetapi barisnya ada 3. Berarti ini bisa dikatakan dengan matriks kolom. Nah, supaya lebih jelasnya, contohnya matriks matriks baris tadi, berarti matriks B ini berordo, barisnya ada satu, kolomnya ada 3. Nah, sedangkan matriks kolom ini berordo, barisnya ada 3, kemudian kolomnya cuma 1. Berarti kita dapat membedakan mana matriks baris dan mana matriks kolom. Kemudian lanjut ke matriks persegi. Kita masuk ke matriks persegi. Matriks persegi ini adalah matriks yang mempunyai banyak baris sama dengan banyak kolom. Berarti banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Contoh kita buat matriks D dengan elemen 2, 3, 5, 10, 6, 12, 4, 7, 3. Ini contoh saja ya. Nah, matriks D ini barisnya ada 3, 1, 2, 3. Kemudian kolomnya juga ada 3, 1, 2, 3. Berarti banyaknya baris dan banyaknya kolomnya sama. Berarti dapat dikatakan matriks D adalah matriks persegi dengan ordo 3 kali 3. Kemudian matriks segitiga. Matriks segitiga ini terbagi menjadi 2, yaitu matriks segitiga bawah sama dengan matriks segitiga atas. Nah, apa bedanya matriks segitiga bawah dengan matriks segitiga atas?
matriks segitiga bawah merupakan matriks persegi. Berarti dia harus matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Contoh ini matriksnya, matriks L. Elemennya dia harus matriks persegi ya. Nah, katanya tadi semua elemen yang di atas diagonal utamanya harus bernilai 0. Nah, diagonal utamanya ini. Berarti diagonal utamanya adalah 2 min 2, 3. Nah, apa yang di atas diagonal utamanya itu elemen-elemennya ini? 0, 0, 0. Nah, dia berbentuk segitiga. Makanya disebut dengan matriks segitiga bawah. Di mana matriks segitiga bawah ini adalah matriks yang semua elemen di atas diagonal utamanya ini bernilai 0. Nah, apa kalau misalnya diagonal matriks segitiga atas berarti kebalikan dari matriks segitiga bawah. Berarti matriks segitiga atas merupakan matriks persegi yang setiap elemen di bawah diagonal utama mempunyai semuanya bernilai 0. Contohnya ini matriks U. Ini matriks segitiga atas. Berarti semua elemen yang di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Contohnya matriks U. Dia juga sama harus matriks persegi. Nah, berarti diagonal utamanya adalah 3, 5, 7. Jadi, nilai di bawah diagonal utamanya adalah 0. Nah, ini disebut dengan matriks segitiga atas. Lanjut, matriks yang selanjutnya ada matriks diagonal. Matriks diagonal. Nah, apa itu matriks diagonal? Matriks diagonal merupakan matriks persegi yang elemen-elemennya bernilai 0 kecuali pada diagonal utama. Berarti ini adalah gabungan dari matriks segitiga atas sama matriks segitiga bawah. Berarti contohnya nih, D, matriks D min 3, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 10. Nah, katanya tadi matriks diagonal ini adalah matriks persegi di mana semua elemennya bernilai 0 kecuali pada diagonal utamanya. Nah, ini kan bernilai 0 kecuali pada diagonal utamanya. Nah, berarti ini disebut dengan matriks diagonal. Matriks D disebut sebagai matriks diagonal karena pada elemen pada diagonal utamanya bukan bernilai 0. Kemudian lanjut ke matriks selanjutnya, matriks identitas. Matriks identitas ini hampir sama dengan matriks diagonal, tetapi nilai pada diagonal utamanya cuman hanya boleh bernilai 1. Nah, contohnya ini, dia matriks persegi ya, tapi diagonal utama cuma boleh bernilai 1. Nah, nih, dia semua elemennya bernilai 0, tapi diagonal utamanya bernilai 1. Ini disebut dengan matriks identitas. Kemudian matriks selanjutnya matriks tegak. Matriks tegak merupakan matriks dengan banyak baris lebih banyak dibanding dengan banyaknya kolom. Berarti banyak barisnya lebih banyak daripada banyak kolom. Nah, ini disebut dengan matriks tegak. Nah, contohnya
Misalkan contoh matriks E dengan elemen 2, min 5, 2, 3, 4, dan 6. Nah, di sini barisnya ada 3. Sedangkan kolomnya ada 2. Berarti banyaknya baris lebih banyak daripada kolom. Nah, supaya lebih mudah dipahami, contohnya di matriks E. Banyaknya barisnya ada 3. Kemudian sedangkan kolomnya ada 2. Berarti baris lebih banyak daripada kolom. Berarti disebut matriks E matriks tegak. Kemudian matriks datar. Matriks datar ini kebalikan dari matriks tegak. Kenapa begitu? Karena matriks datar ini banyaknya kolom lebih banyak dibandingkan dengan banyaknya baris. Berarti banyaknya kolom lebih banyak daripada baris. Contohnya matriks F. Elemennya nah, di sini barisnya ada 2. 1, 2. Sedangkan kolomnya 1, 2, 3, 4. Berarti matriks F berordo 2 kali 4. Banyaknya kolom lebih banyak daripada baris. Berarti matriks F adalah matriks datar. Kemudian masuk ke matriks yang selanjutnya, matriks simetris. Matriks simetris. Nah, apa itu matriks simetris? Matriks simetris merupakan matriks persegi dengan elemen pada baris ke M, kolom ke N, sama dengan elemen pada baris kolom ke I dan kolom ke J. Nah, supaya nggak bingung, kita masuk ke contoh. S, misalnya nih matriks X dengan elemen, kemudian nah, tadi katanya matriks simetris ini adalah matriks persegi dengan elemen pada baris kolom ke M, kolom ke N, sama dengan elemen pada baris ke I, kolom ke J. Nah, nih misalnya nih baris pertama elemennya min 3, 2, 5. Elemennya bakalan sama dengan kolom pertama, min 3, 2, 5. Kemudian baris kedua 2, 0, min 4. Elemennya sama dengan kolom kedua, 2, 0, min 4. Kemudian baris ketiga 5, min 4, 3. Elemennya sama dengan ke kolom 5, min 4, 3. Berarti dia elemennya baris pertama sama dengan kolom pertama, baris kedua sama dengan kolom kedua, kemudian baris ketiga sama dengan kolom ketiga. Oke, kita masuk yang jenis matriks yang terakhir, yaitu adalah matriks nol. Nah, matriks yang paling mudah ini adalah matriks nol. Kenapa? Karena matriks nol ini adalah matriks yang semua elemennya bernilai nol. Nah, kita contohkan dengan matriks O. Semua elemen pada matriks O haruslah bernilai nol. Makanya di matriks O disebut dengan matriks nol. Oke, kita lanjut yang ketiga. Bagian-bagian dari matriks itu ada transpos matriks. Apa itu transpos matriks? Transpos matriks adalah susunan baris suatu matriks diubah dengan menjadi susunan kolom atau sebaliknya. Nah, kalau misalnya dia adalah matriks A, maka transpos dari matriks itu adalah A transpos. Contoh nih, tadi kan dicontohkan dengan matriks A. Berarti matriks A sama dengan elemennya 2, 3, min 7.
kemudian min 3, 5, 4. Di mana matriks A ini ordonya barisnya 3, kolomnya 2. Berarti matriks A berordo 3 kali 2. Kemudian kita mau minta transposnya, berarti simbol dari matriks A transpos adalah A transpos. Jadi baris kita ubah jadi kolom. Nah, baris pertama elemennya adalah 2 dan min 3. Kita jadikan elemen pada kolom pertama 2 min 3. Kemudian baris kedua 3, 5, jadikan kolom kedua. Kemudian baris ketiga min 7, 4, jadikan kolom ketiga. Jadinya matriks A transpos berordo 2 kali 3. Dapat dibedakan kan mana yang matriks A dan mana matriks A transpos. Nah, kita masuk materi yang terakhir, yaitu kesamaan matriks. Ini masih pembukaan dari matriks. Nanti video selanjutnya saya akan membahas tentang operasi matriks, inverse dan lainnya. Nah, apa itu kesamaan matriks? Kesamaan matriks adalah misalkan ada 2 buah matriks. Katakan itu matriks A dan matriks B. Nah, jika dan hanya jika kedua matriks tersebut berordo sama dan elemen-elemen yang seletak atau bersesuaian bernilai sama. Jadi syarat dari kesamaan 2 matriks ini ada 2. Pertama, ordo harus sama. Kedua, elemen-elemen yang seletak harus bernilai sama. Nah, contohnya nih, pada matriks A, baris pertama, kolom pertama nilainya adalah 5. Berarti pada matriks B, supaya dia dikatakan kesamaan matriks, baris pertama, kolom pertama haruslah bernilai 5. Selain itu, ordonya harus sama. Kalau misalnya matriks A ordonya 3 kali 2, berarti matriks B harus 3 kali 2. Sampai di sini penjelasan saya tentang matriks. Pada video berikutnya saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh matriks dari yang apa saya jelaskan, mulai dari ordo, baris, kolom, transpos, kesamaan 2 matriks. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.